Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan ini Nona Maria, ada yang ingin berbagi cerita dengan kita semua yang ada di sini, yang merasakan program yang tadi Kakak Billy paparkan tadi. Ya. Yang pertama ini ada Kakak Hana Karista Kusa. Ini dia. Kakak Hana. Nah, silahkan Kakak sebentar Hana. saya ke sana dulu. Kakak Hana ingin berbagi cerita dengan kita di Suara Reboan. Silakan Kakak Hana. Tes. Baik, jadi sedikit saya mau menceritakan pengalaman saya tentang gubernur sebelumnya yang dinilai intoleran begitu. Jadi saya salah satu keluarga yang menerima manfaat BOTI tersebut tadi yang sudah dibahas. Jadi pada saat COVID, ayah saya salah satu tokoh agama Kristen, ayah saya pendeta. Jadi pada saat COVID itu memang sangat sulit sekali dan keluarga kami pun ikut merasakan krisis yang sangat luar biasa begitu. Lalu saya mendengar ada info bahwa akan ada BOTI gitu. Lalu saya pikir, alah ini paling isapan jempol belaka. Ternyata dana itu betul cair. Lalu setelah cair saya pikir ini hanya bertahan 1-2 bulan mungkin seperti yang pemerintah sebelum-sebelumnya lakukan gitu, hanya memberikan bantuan sesaat gitu. Ternyata tidak, bantuan itu berlangsung sampai hari ini dan masih kami rasakan juga manfaatnya untuk rumah ibadah, pendeta dan penjaga, bahkan sampai ke guru sekolah minggu gitu. Jadi saya mau bilang di sini program yang baik ini, program yang mulia ini ada baiknya dilanjutkan dari Sabang hingga Merauke. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita titip program baik ini kepada pemimpin yang betul-betul bisa mengangkat kesejahteraan seluruh warganya. Sekian. Amin. Oke, jadi itu tadi ya salah satu penerima bantuan operasional tempat ibadah yang merasakan dampaknya karena pas lagi COVID Ini juga. program udah bagus, singkatannya yang nggak kurang nih. Tolong ya Kak Billy ya, tolong dengan tim gantilah singkatannya itu. Saya ngomongnya jadi nggak enak. Biaya operasional tempat ibadah. Ya. Bantuan operasional tempat ibadah. Nah, apa tadi? Mau ngomong apa tadi? Kan Kakak Abdur yang lagi ngomong, kita mau minta tanggapan begitu ya, karena tadi sudah disampaikan. Itu sampai sekarang masih. Sampai sekarang dan sekarang penerima bantuannya lebih dari 8.000 rumah ibadah. Jadi itu berupa apa sih? Artinya Maksudnya, diteruskan sama Ya. PJ Gubernur yang sekarang juga ya? Betul, itu berupa bantuan tunai setiap bulan. Dan untuk apa saja? Untuk rumah ibadah dan untuk tadi yang Pengurus rumah ibadah. Oke. Dan pengurusnya sendiri sudah lebih dari 38.000 penerima Berarti manfaat. 6 agama yang ada di Semua Indonesia nama agama ya? yang diakui oleh pemerintah. Baik. Jadi ini jadi ide buat teman-teman yang lain kalau mau dapat bantuan bikin rumah ibadah, yuk. Saya imamnya, ntar teman-teman makmum kita semua dapat. Oke, mantap. Oh ini ada yang kedua. Ada juga lagi yang kedua berbagi ya, cerita dengan kita. silakan. Ini dia Pak Anwar Budiman. Silakan Bapak. Ini Bapak ini dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa dari Komit. Ya. Nah ini singkatannya bagus ini, Komit. Silakan Pak. Iya, saya dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa. Saya adalah penyandang double minoritas. Saya dari suku Tionghoa dan saya beragama Katolik ya. Dan selama Pak Anies memimpin di Jakarta, tidak ada terasa baik dari sukunya maupun dari agamanya. Saya tidak merasakan ada pembedaan. Yang ada adalah Pak Anies itu menaungi semua masyarakat yang ada di Jakarta. Sejak Pak Anies menjadi gubernur, setiap tahun Pak Anies merayakan Cap Gome. Itu hari raya Imlek, hari terakhirnya, puncaknya itu adalah Cap Gome. Pak Anies selalu merayakan di Pancoran Glodok. Dan pada waktu pandemi pun kami selalu bersama-sama dengan Pak Anies. Justru Pak Anies mengingatkan, kita tidak boleh kumpul, tapi kita silaturahmi dengan Zoom. Akhirnya kita berkumpul lagi dan puncaknya juga akhirnya Pak Anies lah yang menyarankan untuk membuat Gapura Chinatown di Glodok.
Bagi kami itu sumber kesetaraan. Dan khususnya bagi saya pribadi, gereja saya pun BAST-nya terjadi pada saat Pak Anies menjadi gubernur. Jadi menurut saya luar biasa. Dan akhirnya kami dari komit ini ingin menyuarakan hal yang sebenarnya. Iman Katolik saya membimbing saya untuk menyuarakan itu. Kebenaran bahwa tidak ada yang disebut radikal lah, intoleran lah, tidak. Jauh dari itu sekali, jauh. Dan semoga Pak Anies bisa terus diberkatin Tuhan dan bisa berjalan dan bisa memimpin masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Anwar. Ya, gimana Romo, silakan ya. mungkin untuk Gini ditanggapi. loh, kalau kita bicara tentang konstitusi, semua pemimpin ya harusnya begitu ya. Iya Kan betul. memberi jaminan kan pasal 29 karena di Indonesia kan negara berdasarkan Pancasila. Lah yang paling penting bagi kita adalah keragaman kemajemukan itu kan sudah menjadi habitualisasi bangsa. Gugus insting, ngomong cara berpikir, bertindak, berrelasi. Sejak zamannya pemumputan tular sudah ada. Kalau kita baca buku Sutasumo, Bhinneka Tunggal Ika kan di situ. Di situ diceritakan bagaimana di India waktu itu Hindu dan Buddha aja terjadi satu konflik. Di Indonesia bisa damai. Bahkan di situ ada yang namanya tempat ibadatnya itu ada 1001 aliran Hindu Tantarana itu bisa damai. Jadi itulah bangsa kita sebenarnya. Jadi pemimpin kita itu sudah visioner ya. Kemajemukan dan keragaman itu sudah menjadi habitualisasinya. Jadi kalau pemimpinnya kita berharap ya memang harusnya begitu. Sehingga masing-masing calon presiden itu sudah harus punya visi tentang negara itu berdasarkan konstitusi. Lah negara konstitusi itu apa? Negara yang memang berdasarkan Pancasila itu memberi jaminan setiap orang untuk apa? Memeluk, meyakini, bahkan menghargai perbedaan. Jadi itu yang sebenarnya harusnya kita perjuangkan dan semua pemimpin visinya harus ke situ. Lah tentang sekarang tinggal bagaimana dalam debat itu mana yang memberikan kesejahteraan. Karena persoalan kalau kita bicara tentang keragaman kemajemukan itu menyangkut tentang masalah keadilan. Jadi setiap orang memang harusnya kalau pasal 29 itu dijamin untuk menjalankan ibadat. Maka dalam peraturan BBM 8 dan 9 dibedakan antara ibadat permanen dan ibadat keluarga. Ibadat keluarga itu tanpa izin. Jadi kalau orang berdoa, kemudian orang tahlilan, itu nggak perlu izin. Bahkan orang melakukan kebaktian, itu nggak perlu izin. Yang permanen itu izin dengan BBM. Lah peraturan bersama. Jadi sebenarnya pemimpin kalau visinya Indonesia ya semuanya harus begitu. Lalu Kang Eman, itu tadi melihat dari keberagaman yang sudah dijelaskan oleh Pak Anwar Budiman, kemudian Romo tadi, kira-kira menurut Kang Eman, ada tidak sih dari yang kita sudah terang-terang sampai ini, ada tidak kira-kira pemicu-pemicu yang patut kita hindari atau kita jaga bersama agar ini jangan sampai dipolarisasikan gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Baik, dua kesaksian tadi menurut saya itu menjadi sebuah jawaban mungkin ya buat pihak-pihak tertentu yang mencoba menyerang dalam tanda kutip Pak Anies waktu itu dengan politik identitasnya. Ternyata itu tidak terbukti. Nah menurut saya beberapa tahun yang sudah berjalan pasca akhirnya kemudian beliau jadi gubernur dan pasca beliau sudah purna pun itu kan relatif kondusif nih ya. Menurut saya relatif kondusif nih ya. Artinya isu itu relatif kemudian tidak digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang pihak yang lainnya. Nah, kalau semua kita bisa menyikapi ini dengan dewasa seperti ini, penuh dengan wise, mengedepankan kemudian prinsip kebijakan itu, saya yakin pemicu apapun akan sangat mudah untuk dihindarkan. Apalagi tadi ketika orang kemudian mengedepankan gagasan apa yang dia bawa untuk perubahan itu. Untuk membawa Indonesia lebih baik. Menurut saya begitu. Kalau Kakak Billy bagaimana tanggapannya soal tadi memang sudah terbukti ya rekam jejak dari Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur. Tapi memang kan narasi politik identitas itu akan mencuat saat kampanye. Kalau sudah terpilih ya sudah begitu kan. Yang diinginkan sama orang itu kan agar terpilihnya dulu nih ya.
kelompok-kelompok yang menciptakan itu, kita katakan. Nah, tanggapan Kakak Billy? Kalau kami ingin mendorong sebenarnya mengedepankan gagasan yang tadi seperti disampaikan, selain itu juga kita harus menjadi filter yang tegas untuk apa yang kita sebarkan. Seringkali kita menerima dengan mudah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Hal yang paling mudah yang kita lakukan adalah kita cek faktanya terlebih dahulu. Kita tentu punya sedikit waktu untuk mencari tahu apakah itu valid atau tidak. Dan ketika itu benar, maka cukuplah berhenti di kita. Dan tapi ketika kita rasa itu benar, maka kita punya hak untuk mengabarkan itu ke orang lain. Dan saya rasa kabar-kabar hoax tentang pilpres nanti atau tentang kontestasi politik apapun perlu dikurangi, dan kita semua harus menjadi filter yang tegas untuk diri kita masing-masing. Baik. Oke, menarik ya, kita masih akan lanjut berbincang mengenai politik identitas ini masih relevan nggak sih? Semoga nggak ya. Semoga Tapi tidak. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan. Suara perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.